seperti apa kira-kira tadi dibutuhkan support Pak untuk bisa meningkatkan daya saing produk-produk lokal supaya bisa bertahan di tengah gempuran impor? Oh, kami sangat memberikan support ya kepada industri kosmetik lokal ini. Yang betul sekali tadi kata Pak Kepala BP POM, memang mayoritas itu 85% dari industri itu isinya adalah pelaku-pelaku UMKM. Dan kami terus secara aktif misalnya memberikan pelatihan, kami membawa mereka ke berbagai expo di luar negeri. Misalnya tahun depan ada Beauty World Expo di Dubai. Kami sudah mengajak mereka, sudah ada listnya. Nanti bulan Oktober misalnya kita ada Trade Expo Indonesia ya. Kita akan membuka booth sendiri mengenai untuk industri cosmetics. Juga kita memberikan misalnya fasilitasi untuk mendapatkan good manufacturing practices yang diterbitkan oleh lembaga internasional. Itu juga salah satu sertifikasi yang dibutuhkan agar mereka bisa ekspor. Jadi memang peran kita adalah untuk bisa kita memboost ini ekspor ini agar bukan hanya mereka memasarkan seperti kata Kepala BPOM, betul sekali, saya sangat setuju, bukan hanya mereka memasarkan di domestic market tapi juga ke international market. Dan memang potensinya itu sangat-sangat besar. Dan memang ekspor kita juga belakangan ini juga tumbuh terus ya. Di samping memang banyak import itu masuk, tapi juga produk-produk kosmetik lokal kita memang kita bisa kirim. Kita kirim ke Singapura, ke Thailand, di ASEAN itu kita cukup besar kita ekspor pasarnya untuk produk-produk kosmetik Indonesia. Oke, Mas Aan dulu. Tapi sebenarnya cukup nggak sih kalau expo aja yang diadakan supaya bisa membooster produk-produk lokal gitu, Mas Aan? Mungkin saya sedikit recall tadi yang disampaikan Pak Bara. Hampir 1.000 perusahaan tumbuh di 3 tahun terakhir. Kalau pertumbuhan tersebut dijustifikasi sebagai kemajuan, kita juga harus melihat dari sisi berapa banyak yang survive dari 1.000 tadi. Belum tentu dari 1.000 tadi itu survive semua. Itu yang pertama. Yang kedua adalah China memang tidak bisa, dari BPOM pasti tidak bisa semaunya sendiri untuk melarang. Selama memenuhi regulasi pasti masuk. Saya di posisi sudut pandang dari pemerintah pasti akan melakukan hal yang sama. Tapi sudut pandang yang lain adalah battlefield-nya kita beda. Tempat perangnya kita, hulunya di Indonesia tidak ada. Sementara di China, ekosistem mereka sudah sangat kompleks, secara kerapian industrinya sudah terbangun dengan baik, dan itu akan membuat competitiveness level semakin kuat ketika masuk ke pasar Indonesia. Kemudian dari sisi tantangan dari brand lokal, itu yang kita lihat adalah mostly sekarang yang bertumbuh, saya yakin, kalau tadi 1.000 ya Pak ya, saya yakin bahwa itu lebih dari 1.000. Seribuan saya bilang. Iya, Memang lebih dari 1.000-an sih. Pasti lebih dari 1.000 karena setiap bulan selalu ada brand-brand baru yang kita temukan dari platform. Dan kalau kita lihat juga memposisikan tadi sebagai perusahaan dan brand, kami pasti akan mencari cara yang paling efisien di kemudian hari. Kalau di dalam negerinya itu akan memiliki tantangan. Misal pada akhirnya brand-brand lokal itu akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan produksinya dari luar dengan alasan efisiensi, maka yang akan paling tertekan setelahnya adalah manufaktur. Dan ini akan menjadi gejala yang akan berbahaya di kemudian hari. Karena perlu diakui research and innovation di dalam negeri masih lemah. Kita membandingkan dengan Korea, dengan China, kita sangat tertinggal. Gitu. Saya sangat apresiasi dari Kementerian Perdagangan, kami termasuk perusahaan yang disupport. Tahun 2024 ini kami di bulan Maret kemarin ikut Cosmoprof di Bologna. Yang kami lihat pada saat itu adalah memang secara jumlah atau kuantitas kita berpartisipasi di event internasional itu semakin besar, semakin baik. Tapi brand-brand lokal ini paling mudah itu bertarung di tempatnya sendiri. Karena mereka sudah mengetahui battlefield-nya tadi dari sisi sosial dan budaya. Itu akan jago kandang gitu ya Mas Aan ya? Paling enggak di awal jago kandang nggak masalah. Karena mereka yang kuasai adalah dari sosial dan budayanya. Daripada di awal dia lemah di negara kita sendiri, terburu-buru keluar, tapi dari secara landscape socio-culture-nya tidak bisa melawan, mereka akan high cost dan tidak ada impact yang bisa diciptakan. Oke, Pak Solihin, seperti apa tambahan dari Anda dari tadi yang sudah disampaikan Mas Aan dan juga Pak Bara dan juga tadi Pak Tani juga sudah menyampaikan butuh support juga dari asosiasi. Saya ingin katakan satu kata, kita hanya bangun pabrik kosmetik. Kita tidak pernah bangun namanya ekosistem dari satu industri kosmetik. Sehingga pertama adalah kita tidak kuat di penemuan bahan baku
dasar untuk kosmetika. Jadi ketahanan bahan baku kita itu lemah. Dan Berapa persen memang tadi sebagian besar dikatakan? import kita memang. Ya, bahan baku kita import Iya. ya. Jadi import cukup besar. Iya. Ya, Indonesia hanya segelintir saja yang bisa. Iya. Ya. Nah, ini pertama. Kedua, kita kalah di teknologi. Iya. Kita di belakang. Mereka duluan, sehingga mereka sudah menguasai duluan dari platform tadi. Apalagi zaman sekarang adalah platform digital. Sehingga kita ketinggal jauh. Nah, kita perhatikan ini. Kalau di pasar offline dengan pasar online, produk-produk dalam negeri ini masih bisa bersaing di pasar offline. Di store-store yang ada. Tapi kalau begitu masuk ke platform digital, ya seperti yang dikatakan Pak An tadi, kita kalah jauh. Kita kalah jauh. Platform TikTok punya siapa? Maaf ya. Yang lainnya. Jadi mereka sudah lebih duluan dan lebih atraktif. Nah, kita kalah di sana. Selanjutnya adalah, kami dari asosiasi selalu melihat kosmetika Indonesia harus punya wajah sendiri. Apa itu? Pertama adalah tematik. Tematik dari Badan POM kami adopsi, kami jalankan Pak Taruna. Ya, bahan baku alam yang ada di daerah mana tadi itu kami eksplorasi. Makanya PP Akos Kosmetika ini mempunyai anggota di beberapa daerah di provinsi. Kita cari, oh ini rumput laut kita eksplorasi keluar. Ini apa? Oh ada ini. Sehingga itu menjadi satu keunggulan kosmetik daerah. Ya. Yang tadi dikatakan oleh Pak An tadi. Ya. Aku jadi jadu kandang nggak apa-apa. Nah itu harus dikembangkan. Nah ini menjadi concern dari PPA Kosmetika. Kedua adalah kita tahu negara Indonesia dan negara Muslim terbesar, masyarakat Muslim terbesar. Maka isu kosmetika halal ini menjadi hal yang baik bagi industri Itu juga kosmetika salah satu yang kita ada di Indonesia. fasilitasi. Ya, Pendapatan sertifikasi halal kita harus itu. bisa menjadi pegang apa? Kalau bicara mengenai kosmetika yang halal, maka kiblatnya harus ada di Indonesia. Ya. Nah ini harus kita lakukan, Ya. harus masif kita lakukan. Nah, makanya ini akan membuat Indonesia punya wajah tersendiri. Persoalannya adalah how to explore hasil alam yang ada di Indonesia. Kita tahu kita ada nomor 2 terbesar biobotanikal di Indonesia, di dunia, Ya. tapi kita tidak bisa mengeksplorasinya. Biaya riset yang terlalu mahal. Untuk itu PPA Kosmetika bekerja sama dengan Badan Riset Inovasi Nasional. Kita akan eksplorasi, ayo apa yang bisa dipakai. Ya. Supaya apa Pak Bara? Ya. TKDN kita ini naik. Naik betul ya. Ya, sehingga kebutuhan kita ini terhadap produk bahan baku impor itu akan turun. Ya. Ya, bisa bayangkan berapa devisa negara yang bisa dihemat, berapa kos logistik yang bisa kita potong. Ya, nah ini akan menurunkan COGS kita, sehingga daya saing produk dalam negeri ini juga akan lebih baik. Ya. Dan terakhir jangan lupa adalah peraturan yang numpungin, yang ademin gitu loh. Ya, sehingga pelaku ini betul-betul bisa manfaatkan jalur yang sama. Terima kasih pada Badan POM terakhir melakukan apa? Pameran wellness di sentra Pak Taruna. Terima kasih. Kita bisa melihat bagaimana teredukasinya masyarakat terhadap produk yang harus sesuai dengan regulasi yang ada. Oke. Bagaimana produk lokal itu ternyata bisa keluar dan diminati oleh banyak Betul. oleh pengunjung. Ya. Hal-hal itu sudah dilakukan oleh Badan POM. Ya. Luar biasa Badan POM. Jadi Kemendak juga dari trade export ini, PPA Kosmetika melakukan hal apa? Kami kolaborasi dengan fashion industry. Di mana ada fashion, di situ ada kosmetik. Kosmetik. Di mana kosmetik, di situ ada fashion. Ya. Saya juga bagian dari JMFW, Yes. Jakarta Muslim Fashion Week. Ya. Ya. Jadi, oke, kosmetik akan berjalan, tapi kan fashion bisa ke luar negeri. Ya. Nah, maka kosmetik akan ikut kemana pergi. Nah, ini cara menggunakan produk Oke. dari Indonesia tadi. Baik.